Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari langsung saja kita simak video ini. Ya, langsung dijawab. Alhamdulillah saya dulu pernah ikut, Allah takdirkan ikut kajian-kajian Salafi Wahabi. Ya. Karena mencari, tapi dan lucunya itu setelah khalwat Pak Kiai. Saya khalwat umur 13 tahun, setelah itu baru kemudian mengenal. Kenapa kemudian saya ikut? Satu hal yang menarik dari kelompok Salafi Wahabi itu adalah ilmu hadis. Itu yang menarik. Ini yang banyak orang-orang santri-santri kemudian mengira, oh ini yang benar Ahlussunnah yang begini nih. Hadis riwayat fulan. Gitu. Kalau nyebutin hadis tuh pakai hadis riwayat fulan. Rawahul Bukhari fi sahihi. Disahihkan oleh Albani. Nah, di belakangnya ada begitunya tuh. Itu bikin kita semangat. Akhirnya adalah 2 tahun lebih sampai 3 tahun. Kok malah saya musuhan sama teman saya sendiri. Ya. Musuhin guru saya sendiri. Bahkan suul adab kepada orang tua. Bapak saya dulu senang dengerin musik Ebit GAD. Kayaknya pakai apal tuh lagunya tuh ya. Saya dengar suara pakai enak soalnya ya. Itu di rumah saya lemparin pakai ke belakang, ke parit. Ciung, tuh, nanti ada lagu Dewi Yul. Ciung. Ya, kamu kan tahu kan Dewi Yul kan? Udah nggak tahu. Itu zaman-zaman kita dulu tuh ya, Betaria Sonata. Saya ambil lempar semua. Bahkan tip saya rusak. Ini akibat belum tazkiyah sudah dapat ilmu. Jadi ganasnya ini belum dilembutkan, belum dijinakkan. Dia harus dijinakkan dulu. Keberingasan dalam diri, baru diajarin ilmu. Kalau udah jinak ini, udah muncul al-uns billah, baru diajarin ilmu. Maka tambah ilmunya, dia tambah lembut. Dalam kelembutan itu ada kekuatan yang azim, kekuatan yang luar biasa. Ya. Kalian tahu orang-orang militer, polisi militer sama. Itu kalau mereka keras di kantor, di rumahnya lembek semua itu. Letoy di rumah itu dah ya. Ya. Sama istrinya yang tidak sekuat dia. Emang begitu. Kuat badannya, kuat gertakannya, emosinya. Di rumah takluk. Rata itu 90%. Kan yang ngomong kawan saya sendiri yang anggota ya kan. Kok bisa begitu? Ya begitulah adanya. Suami-suami, miswa ya. Al-khaifin. Yang punya sifat khauf ya. Orang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya canda kiai-kiai kalau mau jadi wali nggak boleh takut sama istri, kan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hormat tapi nggak khauf ya. Lalu saya nggak berhenti berguru. Di saat saya lagi ikut kajian-kajian Ustadz Salafi. Jadi saya dulu berguru ke Ustadz Salafi tamatan Al-Azhar Mesir. Ini kan lucu. Al-Azhar itu kan kayak Nahdiyin, persis sama nggak jauh beda, bermazhab, berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, bertasawuf. Maka kalau ada lulusan Al-Azhar anti tasawuf, anti Asy'ariyah, anti kepada ilmu-ilmu yang kita pakai sekarang, itu dicurigai dia nggak ngaji di Al-Azhar itu, ngajinya di pojok-pojok itu nggak jelas. Ya, di yayasan-yayasan sekitar Al-Azhar dulu, dan itu terjadi. Saya dulu ngaji ke mereka. Maka ketika ketemu masyaikh-masyaikh dari Al-Azhar, saya kemudian lapor ke beberapa mereka. Afan Sidi, kok khirij Azhar, murid-murid antum pulang bukan bawa akidah Azhar. Akhirnya orang kampung saya melarang anak-anaknya berangkat ke Al-Azhar. Salah satunya saya kan gak jadi berangkat. Beasiswanya ada. Istikharah 3 bulan baru ketemu Jakarta. Ternyata di Jakarta ada ahli hadis, di Jakarta ada ulama setiap minggu datang. Minggu ini ulama ini datang, minggu besok, dan itu saya ambil kesempatannya. Lebih sering ketemu ulama saya daripada kawan-kawan di sana. Alhamdulillah. Kawan saya pulang-pulang bisa bahasa Jawa. Orang Padang bisa bahasa Jawa. Bisa bahasa Bugis. Saya tanya, kamu kursus di mana? Di Kairo. Cakep tuh ya. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dia ngamalin ayat itu kayaknya. Surat Rum. Sesungguhnya dalam perbedaan bahasa dan warna ada tanda-tanda bagi orang yang alim. Dia alim banyak bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Arab pasti kan? Lumayan. 4 bahasa pulang-pulang. Maka kemudian di Mesir, di Al-Azhar ada peraturan, ketahuan ngaji di luar Al-Azhar
DO. Ya, beberapa mahasiswa sudah ada yang bahkan dikeluarkan kalau terindikasi ikut aliran terlarang. Ada beberapa sahabat kita dilarang ke suatu tempat di Samanut, datang di sana, ditangkap sama surtohnya, polisnya, askarnya. Ada yang stres, ada yang nggak lanjut kuliah, ada yang lanjut. Kasihan, ya, kasihan. Tapi saya ingat Gus Dur Pak Kiai. Gus Dur nyampe di Al Azhar malah main-main. Kata beliau, kitab yang dibaca di ruak, yang dibaca di kampus sama aja. Di ruak itu kayak ginilah kira-kira, masing-masing pojoknya ada kiainya. Yang dipelajari kitab Ujurumiyah, Sanusiyah, Fathul Mu'in, itu yang dipelajari di sana. Hasyiahnya Zakaria Al-Ansari, hasyiahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haytami. Itu mereka belajar kitab-kitab itu, dan kitab itu sudah selesai semua. Gus Dur waktu di Jawa. Jadi kitab yang kalian pelajari di sini nggak kalah keren dengan yang dibaca di Timur Tengah. Maka menurut saya pesantren cukup buat Mahat Ali. Santri-santri masuk Mahat Ali aja, nggak usah keluar. Ilmunya orisinal, sanadnya jelas. Cuma kan santri orangnya nggak puas ya. Alasannya ikut Imam Syafi'i pindah kota. Ya jalan-jalan. Ya nggak apa-apa juga sih. Dengan semangat mendengar dari banyak guru, saya kemudian ketemu lagi guru-guru yang membimbing kepada yang baik. Jadi saya nggak punya satu ustadznya lebih dari 5. Malam ini dengan kiai ini, saya dulu kan nggak nyantri kayak kalian. Dulu ngalong, tahu ngalong kan? Pulang-pulang jam 2, pulang-pulang jam 1, kadang-kadang pulangnya esok pagi. Tidur dulu di surau. Di situ saya belajar torikot, belajar kitab Al-Hikam. Ya. Dulu masih ada, di kampung saya dulu masih ada. Belajar ilmu-ilmu ma'rifat. Dulu kita di surau-surau. Sekarang kiainya sudah meninggal, buya-buyanya sudah meninggal. Jadi saya dikasih gelar buya itu dari sana. Jadi itu bukan buat-buat sendiri. Dapat ijazahnya begitu. Seharusnya buya orangnya udah kayak beliau kan. Ya rambutnya sudah berwarna gitu ya. Berjenggotnya sudah separuhnya putih, separuhnya hitam. Seharusnya kan begitu. Tapi kalau di tempat saya enggak. Orang dapat ijazah boleh dipanggil buya, syekh mursyid. Ternyata mazhab manhajnya sama dengan Pak Kiai. Kalau murid sudah mandiri dan dibutuhkan, maka diberikan ijazah. Begitu. Beda dengan di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat agak ketat sedikit. Baik. Jadi berguru yang banyak, jangan punya satu guru. Al-isnad minad din, berguru bersanad bagian dari agama. Semakin banyak guru, semakin banyak yang menghubungkan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi guru saya banyak dulu. Dari banyak guru inilah kemudian berkecamuk di sini, lalu saya sujud kepada Allah. Ya Allah, aku sudah stres. Ustadz ini beda dengan ustadz ini. Ustadz fulan beda dengan ustadz fulan. Saling menjelekkan. Bahkan dibuat ijtima antara beberapa ustadz. Si ustadz yang A ngomong, kalau dia ada saya nggak datang. Itu bikin saya stres melihat kok orang Islam begitu ya. Mursyid anti dengan mursyid yang lain. Kiai buya menyerang buya yang lain. Saya doa, ya Allah pertemukan aku dengan orang yang mempertemukan aku dengan hadis-hadis Nabi. Udah itu aja. Tiba-tiba dalam 3 bulan, yang tadinya mau berangkat, udah mau berangkat itu ke Mesir. Dananya sudah ada semua. Bukan berarti Mesir jelek, enggak. Tapi mungkin itu baik untuk teman saya, enggak baik untuk saya. Karena masih labil. Anak-anak NU kalau ke Kairo kan tambah bagus aswajanya. Jadi kuburiyun alfa marrah ya. Kan kubur aja tuh, kubur Ibnu Athaillah, kubur Imam Syafi'i, kubur Sayyidina Al-Husain. Jadi kalau ada orang NU ke Kairo, panen dia tiap hari ya, panen kuburan. Saya ini nggak senang ziarah kubur dulu, baru senang ziarah kubur setelah bertorikoh yang serius. Baru ngerti, dulu itu kita gaya. Kubur nih 100 meter, kita nggak ziarah, cuma kita ziarah dari sini saja. Gaya bener Pak Kiai. Kayak kasyaf aja kan. Kita ziarah dari sini, merem sebentar, Al-Fatihah. Gaya. Kayak beneran aja ya. Gitu ya, berguru yang banyak deh. Jangan satu guru, jangan satu kiai. Ya. Tapi kalau mursyid cukup satu. Selesai tarbiyah dengan beliau, kalau sudah diijazahkan mau nambah lagi boleh tambah yang lain. Tapi selesai dulu satu. Jangan belum nanggung di sini udah pindah lagi. Sama kayak orang mau kelas 6, baru kelas 5, pindah lagi. Sama kiai di sana kamu kelas 5 lagi. Mau selesai, terus pindah lagi. Akhirnya cerita kemana-mana, saya banyak torikot tapi nggak ada satupun yang selesai.
Saya banyak kiai tapi nggak ada satupun yang mateng. Nah itu nggak baik. Khuz min kulli syaikhin, ambil dari semua guru, lakinnal mursyid wahidun, tapi mursyid cukup satu. Biar kalau zikir fokusnya satu, ya. Baik, teman-teman semua, barusan kita sudah bersama-sama menyimak sebuah cerita dari seorang Buya, yaitu Buya Ar-Razi Hashim. Masya Allah, beliau sangat luar biasa teman-teman ya. Nah, beliau bercerita bahwa dulunya itu Buya Ar-Razi Hashim ini adalah seorang Salafi Wahabi teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya, ataupun mungkin teman-teman ada yang belum tahu dengan cerita ini, yaitu cerita tentang Buya Ar-Razi Hashim yang dulunya itu adalah seorang Salafi Wahabi. Jadi Buya Ar-Razi Hashim ini bisa dibilang mantan Wahabi teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah alhamdulillah beliau kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan banyak sekali cerita-cerita beliau yang barusan beliau sampaikan. Beliau ceritakan bahwa dulu itu beliau itu apa ya, sangat tertarik ya kepada pemahaman Salafi Wahabi ini, seperti yang beliau katakan tadi. Nah ada cerita yang saya ingat itu teman-teman barusan tadi, kalau kita sama-sama menyimak bahwa setelah Buya Ar-Razi Hashim ini apa ya menjadi Salafi Wahabi, nah beliau ini apa ya, mungkin memusuhi temannya, jadi apa ya, tidak, bahkan seperti semacam menentang orang tuanya teman-teman ya. Seperti yang beliau ceritakan tadi. Nah itu kan apa ya, gimana ya teman-teman ya, mungkin pengaruh dari pemahaman Wahabi tadi teman-teman ya. Jadi seperti suul adab lah sama orang tua, itu kan hal-hal yang semacam itu kan bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak sekali hal-hal apa pemahaman Salafi Wahabi ini yang berbeda, bertolak belakang dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah teman-teman ya. Jadi alhamdulillah beliau bisa dikatakan kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan ilmu, bermanfaat, dan juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Baik teman-teman semua, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini, yang sudah atau mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.